Assalamualaikum. Rambutmu mas, ya ampun. Hai, mau menjawab ini nih. Aduh gimana nih ya posisinya ya. Video ini di dapur nggak apa-apa ya, di ruang makan. Mau menjawab beberapa pertanyaan tentang sekolah yang sudah dituliskan oleh beberapa orang di komen Instagram. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Pertanyaan pertama langsung aja, ini dari @kupikups. Mau digabung aja rencananya jawabnya sama dari @ning_marning karena pertanyaannya setema. Yang dari Kupikups, kepikiran masukin anak ke PG, sebaiknya usia berapa ya? Terima kasih. Kemudian dari ning_marning, saya juga lagi galau mau masukin anak ke PAUD apa langsung TK. Maunya langsung TK, tapi anak saya udah ngebet kepengen sekolah. Jadi solusinya gimana ya Mbak? Makasih sebelumnya. Terima kasih juga pertanyaannya. Jadi kalau yang masukin ke PG usianya sebaiknya berapa? Tergantung nanti SD-nya mau masuknya umur berapa. Kalau misalnya mau masuk SD negeri itu kan biasanya baru mau nerima usia 7 tahun. Jadi memang sebaiknya masuk, kalau memang mau dimasukin PG ya udah dipasin gitu supaya nggak ada pengulangan tahun seperti Raka kan TKB-nya ngulang, supaya pas nanti masuk SD-nya umur 7 tahun. Walaupun bukan karena mau masuk SD negeri sih, karena memang kepengen lebih matang aja gitu. Cuman kalau kepengen masuk SD-nya umur 7 tahun, ya itu tadi PG-nya berarti umur 3 tahun ya. Kalau tergantung, kalau masuknya PGA berarti dari 3 tahun. Kalau mau PGB berarti masuknya 4 tahun kan, 4, kemudian TKA-nya nanti umur 5 tahun, TKB-nya umur 6 tahun, SD-nya jadinya 7 tahun deh. Yang tadi Mbak Ning itu anaknya langsung PAUD, langsung TK, sorry, apa PAUD dulu? Kalau sebenarnya semua itu tergantung dari kebutuhan anak, kebutuhan orang tua, lihat situasi kondisinya. Banyak pasti yang dipertimbangkan dari mulai biasanya kan kalau mau nyekolahin karena pengen anaknya kemampuan sosialisasi emosinya lebih terasah lagi. Ya, betul, kemudian ada yang pengen menundanya karena masalah biaya. Ada yang simply karena masih pengen lebih lama lagi main-main sama anak di rumah gitu. Jadi semua disesuaikan saja dan dikondisikan. Kalau seandainya memang ibunya kepengen langsung TK aja, ya berarti effortnya sekarang untuk membuat anak betah di rumah harus lebih besar lagi. Misalnya setiap hari harus rajin menyiapkan aktivitas kegiatan. Aktivitas kegiatan juga nggak harus selalu melulu yang ribet disiapkan, misalnya harus digambar dulu atau harus dibikin dulu, enggak. Tapi dari berbagai hal yang ada di rumah aja kita juga bisa membuat aktivitas yang menyenangkan buat anak. Misalnya sambil nemenin ibu masak, anak bisa sambil mainan tepung, bisa sambil pura-pura masak juga, bisa sambil main pukul-pukul panci, misalnya yang seru. Bisa main drum. Iya, bisa main drum kata Mas Raka, pakai panci. Insya Allah sih dia setiap bangun pagi, dia bukannya minta sekolah, tapi dia akan nanya kita mau main apa hari ini gitu, kita mau baca buku apa hari ini, kita mau bikin apa misalnya hari ini. Bikin juga nggak harus yang ribet, hanya dengan misalnya bekas karton digunting-gunting, ditempel-tempel, nggak harus bagus menurut kita, asalkan bisa membangkitkan imajinasi anak itu juga sudah cukup. Pertanyaan berikutnya dari @astrid_yulien. Mbak Iput, aku masukin anakku ke PG umur 3 tahun. Ternyata teman-temannya umur 4 tahun. Apa aku kecepatan? Kalau iya harus gimana? Oke, Mbak Astrid, lagi-lagi tentang masalah kecepatan atau enggak itu balik lagi ke anaknya ya, kemampuan anaknya. Kemudian standar dari sekolahnya, tujuan pencapaian, standar penilaian dari sekolahnya gimana.
Walaupun sebenarnya yang namanya sekolah untuk anak usia dini itu tujuan pembelajarannya memang masih simpel, hanya sebatas untuk stimulasi dan pengembangan dirinya anak berdasarkan tahapan perkembangannya masing-masing. Jadi belum yang berat ya, as long as sekolah itu bisa menyampaikan segala sesuatunya dengan cara bermain, dengan cara yang fun, dan si anak happy-happy aja, sebenarnya nggak ada masalah. Dan memang sudah terlanjur kan ya, kalau anaknya memang sudah happy, ya jangan tiba-tiba diudahin gitu sekolahnya, kasihan juga. Udah dijalanin aja. Kalau memang nanti seiring berjalan ternyata si anak ini susah untuk catch up atau susah untuk mengejar ketertinggalan, mungkin bisa diulang kelasnya. Kayak Raka itu kan TKB-nya 2 kali, karena kalau Raka sih lebih ya tadi itu karena dia kepengen kami sepakat SD-nya nanti 7 tahun aja biar lebih mateng. Jadi akhirnya TKB-nya ngulang gitu. Jadi Raka jatuhnya juga sebenarnya sekolahnya kecepatan. Dari @sinta_dewi_rm. Anak saya usia 26 bulan. Tiap hari minta sekolah sampai nangis. Oh, kasihan. Karena kebetulan dekat dengan TK. Saya tidak turuti, tapi anak saya malah pakai sepatu, ambil tas, dan nangis sambil narik tangan saya. Bagaimana ya, Bu? Lucu banget. Anaknya udah ngebet banget pengen sekolah ya, Mbak. Sebenarnya nggak apa-apa. Dia kalau memang ayah ibunya tidak ada masalah untuk menyekolahkan, ya nggak apa-apa ya, disekolahin aja. Kalau misalnya memang mau ditunda dulu, ya kayak yang tadi saya bilang, mungkin orang tuanya bisa effortnya mungkin lebih besar lagi supaya anak ini bisa betah di rumah. Kalau misalnya nih ya, anaknya tiap pagi pengen pakai sepatu, ambil tas gitu, terus pengen sekolah, kalau menurut saya sih nggak apa-apa, diturutin aja, jalan aja gitu. Oh iya, mau ke TK ya gitu. Jadi mungkin yang dia pengen itu kan bukan sekolahnya, tapi kepengen ke lokasinya itu karena dia melihat ada playgroundnya, dia ngelihat ada prosotan, ada ayunan, ngelihat ada anak-anak seru main, misalnya seperti itu. Kalau seandainya memang sekolahnya cukup terbuka dan memperbolehkan orang luar untuk bermain, atau misalnya kita minta izin gitu sama penjaganya atau sama gurunya untuk main-main sebentar, siapa tahu boleh, ya kenapa tidak kan gitu. Kalau misalnya ternyata nggak diperbolehkan, ya bisa misalnya si anak diajak dulu, terus sampai depan sekolah kita tanya bareng-bareng, boleh nggak gitu. Kalau ternyata sama penjaganya nggak boleh, kita bilang ya nggak boleh deh gitu, nggak apa-apa ya, kita jalan-jalan aja yuk, jalan-jalan aja deh keliling komplek, terus main-main, ya sekolah sama ibu aja yuk gitu, maunya sekarang belajar apa gitu. Atau misalnya bisa ngepasin main ke situnya pas jam jemput anak sekolah, jadinya bisa ikutan melipir sebentar, nyobain main di playgroundnya gitu. Cuman kalau menurut saya ya mungkin saja si anak itu bukan kepengen, belum tentu kepengen sekolahnya, tapi kepingin main di playgroundnya gitu. Atau kalau misalnya ibu bisa memfasilitasi untuk bermain di playground yang lain, atau ada taman dekat rumah, atau ada tempat bermain di dekat rumah gitu, boleh dibawa ke situ aja misalnya.